Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas bahasa Jepang untuk pemula. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan koko, soko, asoko, yaitu kata tunjuk tempat. Kemarin di part 3 dan 4 kita belajar kata tunjuk benda. Sekarang kita belajar kata tunjuk tempat. Sebelum kita masuk ke pembahasan grammar, kita pelajari dulu kosakata baru atau atarashi kotoba untuk materi hari ini ya. Yang pertama, Deutsche, negara Jerman. Deutsche. France, Prancis. France. Kangkok, Korea. Kangkok. Toire, toilet, kamar mandi. Toire. Hea, kamar, kamar tidur. Hea. Uketsuke, resepsionis, meja informasi. Uketsuke. Robi, lobby. Robi. Okuni, negara. Okuni. Awalan o pada kata kuni itu adalah penanda bahasa sopan ya minasang. Jadi biasanya kita nambahin kata o pada kata kuni untuk nanya nama negara lawan bicara kita ya. Kalau kita menunjukkan negara sendiri itu pakainya kuni aja nanti. Tolong diingat ya. Selanjutnya uchi, rumah. Uchi. Kaisha, perusahaan. Kaisha. Biru, gedung. Biru. Nah, di sini kalau kita biru kan warna ya, warna biru. Kalau di Jepang, biru itu gedung. Selanjutnya, kutsu, sepatu. Kutsu. Necktie, dasi. Necktie. Yang terakhir, kuruma, mobil. Kuruma. Nah, ini udah sempat saya berikan ya di part-part sebelumnya. Sekarang saya munculkan lagi ya, kuruma, mobil. Nah, itu aja untuk kosakata baru materi hari ini. Kalian bisa pause dulu video ini, kalian pelajari dulu kosakatanya. Setelah ini kita pelajari lantai ya. Lantai 1, 2, dan seterusnya. Kita belajar lantai sekarang ya. Jadi lantai itu kai. Lantai 1. Nah, 1 kan ichi minasanya, tapi di sini spesial ya. Untuk lantai 1 itu ikkai. Lantai 1 ya. Lantai 2 itu biasa ya, angka biasa, ni ditambah kai, nikai. Angka 3 angkanya biasa, cuman yang spesial itu adalah kai-nya berubah menjadi gai. Tolong diingat yang ini ya, sanggai. Lantai 4 yongkai, angka biasa. Lantai 5 gokai. Lantai 6 spesial, rokkai. Roku menjadi rokkai. Lantai 7 nanakai. Lantai 8 spesial lagi, hakkai. Hakkai. 8 kan hachi ya, tapi di sini menjadi hakkai. Lantai 8. Lantai 9 biasa ya, kyukai, angka biasa, kyukai. Lantai 10 spesial lagi. 10 kan ju, tapi di sini untuk lantai menjadi jukai. Jukai. Seperti itu. Nah, ini angka-angka basic untuk menyatakan lantai ya. Kalau kalian mau bilang lantai 11, lantai 20, kalian harus pakai semua angka basic ini. Contoh lantai 11. 11 kan itu ju ichi. 10 ditambah 1 ju ichi. Nah, karena ichi di sini untuk lantai itu menjadi ikai, kita pakai ikai nanti ya. Contohnya lantai 11 ju
kai. Bukan ju ichikai nanti ya, tapi ju ikai. Angka terakhirnya harus disesuaikan dengan angka-angka dasar yang tadi 1 sampai 10-nya ya. Seperti itu minasang. Nah, kalau menyatakan lantai 1 bawah tanah, gimana dong? Kayak basement gitu. Kalau bawah tanah, kalian tinggal tambahin kata chika sebelum kata lantainya ya. Contohnya, lantai 1 bawah tanah. Jadinya, kita bilang chika dulu. Chika, ikai. Chika bawah tanah, ikai, lantai 1. Jadi, lantai 1 bawah tanah. Nah, bawah tanah itu chika ya, minasang ya. Chika. Untuk bertanya, patokannya di sini angka 3 ya, minasang ya. Karena angka 3 ini menggunakan gai, nanyanya juga gai. Jadi, lantai berapa itu nangai. Nangai, seperti itu. Bukan nankai nanti ya. Kalau nankai beda lagi nanti artinya. Itu menyatakan kali nanti ya, minasang. Oke, itu saja untuk garis besar menyatakan lantai ya. Karena kita sekarang membahas materi kata tunjuk tempat. Jadi berhubungan dengan lantai ya, minasang ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utama. Koko, soko, asoko. Kochira, sochira, achira. Kochira, sochira, achira. Ini lebih sopan nanti ya, minasang, daripada koko, soko, asoko. Nah, di sini kalian bisa lihat di ilustrasi, si wanita itu adalah si pembicara. Sedangkan si lelaki adalah lawan bicara. Untuk koko, menunjukkan di mana posisi si pembicara berada. Jadi bisa kita artikan di sini. Untuk soko atau sochira, itu menunjukkan di mana posisi lawan bicara berada. Tempat di mana lawan bicara berada. Bisa kita artikan di situ. Sedangkan asoko atau achira itu menunjukkan tempat yang jauh dari kedua-duanya. Bisa kita artikan di sana. Seperti itu, minasang. Ini konteks situasi yang pertama, penggunaan koko, soko, asoko. Konteks situasi yang kedua, apabila pembicara menganggap lawan bicara berada di satu tempat yang sama, itu akan ditunjuk dengan koko atau kochira di sini. Seperti ilustrasi di sini ya, minasang. Mereka di dalam satu lingkaran, dia nunjuknya koko di sini. Berarti si pembicara menganggap lawan bicara berada di tempat yang sama dengan si pembicara. Kalau kita menggunakan soko, tempatnya agak jauh sedikit ya, minasang. Soko agak jauh sedikit dari mereka berdua. Nah, kalau tempatnya jauh, apalagi jauh banget ya, minasang, itu harus ditunjuk dengan asoko atau achira. Artinya sama semua ya. Koko di sini, soko di situ, achira atau asoko di sana, seperti itu. Oke, silakan kalian pahami dulu. Sekarang kita masuk ke grammarnya. Ini masih basic, jadi kita masih menggunakan grammar pola wa des ya, minasang. Jadi, kata tunjuk wa, tempat des. Nah, kata tunjuk itu yang tadi ya. Koko, soko, asoko, atau kochira, sochira, achira. Kata tunjuk tempat ya, minasang. Kemudian untuk tempatnya kita bisa isi nama tempat, nama kota, dan sebagainya. Bisa kita artikan kata tunjuk adalah tempat. Biar makin paham, kita langsung ke contoh kalimat. Contoh yang pertama, koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Koko di sini, wa adalah kyoshitsu, ruang kelas, des penanda kalimat positif. Jadi nggak usah kita artikan. Jadi kalimat ini bisa kita artikan di sini adalah ruang kelas. Kyoshitsu, ruang kelas ya, minasang. Contoh yang kedua, achira wa toire desu. Achira wa toire desu. Achira di sana, cuman ini lebih sopan ya daripada asoko. Wa adalah toire, toilet. Jadi di sana adalah toilet. Gampang ya, masih gampang ini. Polanya masih wa des. Contoh yang ketiga,
Soko wa kaigi shitsu desu. Soko wa kaigi shitsu desu. Soko itu di situ, konteksnya bisa tempatnya di dekat lawan bicara atau agak jauh dari kita berdua. Seperti di ilustrasi gambar tadi ya. Artinya, di situ adalah ruang rapat. Jadi kaigi shitsu itu adalah ruang rapat ya minasang. Oke, kita langsung aja lanjut ke pola yang kedua ya. Kata benda satu wa, kata benda dua des. Wa, des lagi ya. Masih gampang minasang. Nah, tolong diingat, kata benda satu di sini itu isinya nanti bisa orang, bisa tempat, bisa benda, dan sebagainya ya, yang intinya masuk ke kata benda ya. Untuk kata benda dua, isinya nanti bisa kata tunjuk, nama tempat, lantai, dan lain-lain. Jadi kata tunjuknya koko, soko, asoko, lantai yang tadi ya, lantai 1, lantai 2, dan sebagainya. Nah, dilihat dari hubungan antara kata benda satu dan kata benda dua, berarti dia menyatakan posisi ya, kata benda satu adalah di kata benda dua nanti. Jadi kita bisa artikan kata benda satu adalah di kata benda dua. Jadi ada konteks di ya, menyatakan kata benda satu ada di kata benda dua. Nah, di sini untuk wa yang artinya adalah bisa kita terjemahkan, bisa juga tidak nanti ya. Kalau saya pribadi, saya tidak terjemahkan partikel wa-nya ya. Kalau kalian mau terjemahkan, boleh ya. Contohnya, sensei wa robi desu. Sensei wa robi desu. Sensei itu guru, wa adalah, robi itu tempat. Jadi lobby ya. Nah, di sini saya terjemahkan sensei di lobby. Kalau kalian mau pakai adalah bisa ya, sensei adalah di lobi, boleh juga. Intinya menyatakan si sensei ini ada di lobi ya minasang. Contoh yang kedua, toire wa nikai desu. Toire wa nikai desu. Toire kan toilet, nikai kan lantai 2. Jadi langsung aja, toilet di lantai 2. Contoh yang ketiga, watashi no heya wa asoko desu. Watashi no heya wa asoko desu. Watashi saya, heya kamar. Nah, partikel no dilihat dari hubungannya saya sama kamar berarti menyatakan kepunyaan ya. Jadi kamar milikku. Wa adalah asoko di sana, jauh dari kita berdua. Bisa kita artikan kamarku atau kamar milikku di sana, gitu aja. Nah, untuk partikel no yang menyatakan kepemilikan, udah saya bahas di part-part sebelumnya ya. Kalian bisa cek nanti ya, untuk review kembali. Nah, sekarang kita masuk ke cara bertanya ya. Nah, untuk bertanya, kita menggunakan kata tanya doko atau dochira. Polanya yang tadi, kata benda satu wa, kata benda duanya kita ganti dengan kata tanya, yaitu doko atau dochira desu ka? Kata benda satu wa doko atau dochira desu ka? Seperti itu ya. Jadi seperti biasa, untuk nanya pasti ada partikel ka di akhir ya minasang. Doko artinya di mana. Dochira juga sama, di mana. Cuman dochira itu lebih sopan dari doko nanti minasang. Jadi bisa kita artikan kata benda satu di mana, sensei di mana, toilet di mana. Nah, itu bisa kita tanya dengan pola ini ya minasang. Contohnya, toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toilet di mana? Atau toilet di sebelah mana? Untuk menjawabnya, langsung kalian tunjuk tempatnya. Contoh, si B jawab asoko desu. Asoko desu. Jadi di sana. Gitu aja minasang. Gampang kan ya? Jadi kalian tinggal jawab dengan kata tunjuk posisi
toiletnya. Seperti itu. Kalau seandainya posisi toiletnya di lantai 2, kalian juga bisa langsung lantai 2 des, nikai des, kayak gitu ya minasang. Contoh yang kedua. Si A bertanya, Sensei wa dochira desu ka? Sensei wa dochira desu ka? Sensei di mana? Untuk menjawabnya sama, kita tinggal jawab. Tapi, karena dia nanyanya sopan, kita jawabnya juga sopan ya minasang ya. Achira desu. Achira desu. Achira sama dengan asoko, artinya di sana. Seperti itu. Nah, contoh menjawab yang lebih spesifik ya untuk menunjukkan tempat ya, seperti di lantai 2, di ruang kelas dan sebagainya. Kalian bisa juga menjawabnya seperti ini ya minasang. Kono biru no 2階です。Kono biru no 2階です。Kono kan ini, biru itu gedung tadi ya di kosakata. No di sini kepemilikan minasang. 2階 lantai 2. Jadi lantai 2 ini miliknya gedung ini. Nah, di sini kalian harus pakai kono. Kenapa? Karena ada kata benda biru. Ada gedung ya, jadi gedung ini. Kalau kalian mau bilang ini aja, baru pakainya kore. Di sini harus kono ya, karena ada benda yang mengikuti. Gedung ini. Seperti itu. Bisa kita artikan di lantai 2 gedung ini. Atau di lantai 2 milik gedung ini. Bisa juga. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa ulangi lagi dari awal ya, biar makin paham minasang. Semangat ya. Lanjut ke pola yang berikutnya. Partikel no lagi minasang. Kemarin kita udah belajar 3 fungsi partikel no. Sekarang masih ada lagi 1 ya. Partikel no. Polanya kata benda 1 no, kata benda 2. Kata benda 1 di sini isinya bisa nama negara atau nama perusahaan. Kata benda 2-nya itu bisa kita isikan benda atau produk. Nah, dilihat dari kedua hubungan ya, kedua hubungan kata benda ini. Berarti no di sini menyatakan buatan ya minasang. Seperti itu. Bisa kita artikan kata benda 2 buatan kata benda 1. Nerjemahinya dari belakang. Kata benda 2 buatan kata benda 1. Seperti itu. Langsung ke contoh ya biar makin ngerti. Nihon no kutsu. Nihon no kutsu. Nihon Jepang. No buatan, kutsu sepatu. Nerjemahinya dari belakang. Jadi sepatu buatan Jepang. Seperti itu. Contoh yang kedua. Kore wa Furansu no kuruma desu. Kore wa Furansu no kuruma desu. Kore ini wa adalah Furansu kan Perancis, no buatan, kuruma mobil. Nah, untuk nerjemahinya, kalau ada partikel wa, ada topik, topik dulu kita terjemahin ya, baru dari belakang. Jadi, ini adalah mobil buatan Prancis. Seperti itu minasang ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke cara bertanya sekarang minasang. Cara bertanyanya sama ya. Karena tadi menyatakan nama negara atau nama perusahaan, kita nanyanya dengan di mana. Pasti kita nanyanya di mana ya, buatan mana, kayak gitu kan ya. Jadi kata tanyanya harus menggunakan doko atau dochira no, kata benda 2 desu ka. Bisa kita artikan kata benda 2, buatan mana. Untuk cara menjawab, kalian tinggal ganti doko dan dochira dengan jawaban bisa nama negara atau nama perusahaan. Jadi, nama negara no produk des. Nama negara no produk des. Nah, di sini tolong diingat, untuk produk atau kata benda 2 itu bisa kalian isi, bisa juga enggak. Bisa kalian singkat seperti kepemilikan ya, yang di part keempat kemarin ya. Biar makin paham, kita langsung ke contoh ya. Si A bertanya, Kore wa doko no necktie desu ka? Kore wa
Doko no nekutai desu ka? Kore ini doko, di mana, no buatan nekutai dasi. Jadi ini dasi buatan mana? Untuk menjawabnya, kalian ganti doko dengan nama negara atau perusahaan. Jadi langsung ya. Doitsu no nekutai desu. Doitsu no nekutai desu. Doitsu Jerman no buatan nekutai dasi. Jadi dasi buatan Jerman. Kalau kalian hilangkan nekutainya, lebih pendek dadinya ya. Doitsu no des. Bisa, artinya juga lebih singkat. Buatan Jerman, gitu aja. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kalian bisa pause atau kalian bisa ulangi lagi ya video ini biar makin paham ya minasang. Sekarang kita lanjut lagi ke beberapa tambahan ya. Tambahannya, untuk menanyakan nama negara atau instansi seperti perusahaan, nama sekolah, universitas, itu kalian harus menggunakan kata tanya doko atau dochira ya, yang artinya di mana. Di sini kalian nggak boleh nanti menggunakan nan. Nan itu nggak boleh ya minasang. Meskipun kita menanyakan nama perusahaan, nama negara, itu kita nggak pakai nan, tapi kita nanyanya di mana. Makanya doko atau dochira ya minasang. Tolong diingat yang ini. Contohnya, oku ni wa dochira desu ka? Oku ni wa dochira desu ka? Negaramu di mana? Seperti itu. Di sini nggak boleh kalian pakai nan ya. Nan itu nggak bisa di sini. Nggak lazim ya. Bukannya nggak bisa, tapi nggak lazim ya di Jepang ya. Untuk menjawab, kalian langsung berikan nama negara kalian ya. Contohnya, Doitsu desu. Doitsu desu. Jadi, Jerman gitu aja. Oke, itu saja ya pembahasan untuk hari ini ya. Lumayan banyak ya yang kita bahas hari ini. Sekarang saya rangkum ya semua materi ini menjadi satu latihan. Nah, latihannya saya susun seperti percakapan. Silakan kalian kerjakan ini dalam waktu 15 menit ya, minasang. Nah, kalian bisa pause video ini. Setelah itu kita cocokkan jawabannya. Silakan. Oke, kita cocokkan jawabannya ya, minasang. Yang pertama, si A bertanya, saudara Yamada di mana? Di mana kan doko atau dochira? Kalian tinggal pilih salah satu ya. Jadi, Yamada-san wa doko desu ka? Yamada-san wa doko desu ka? Nah, kalian juga bisa ganti doko dengan dochira ya, lebih sopan jadinya. Untuk menjawab, kan di sini si B jawabnya di rumah. Nah, rumah kan uchi, jadi langsung aja. Uchi desu. Uchi desu. Nah, simpel ya minasang ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Si A bertanya, ini adalah sepatu buatan mana? Nah, nanyain made in ya, atau buatan mana ya. Ini itu kore. Karena di sini nggak ada teman ya. Kalau buku ini baru pakainya kono. Sedangkan ini cuman ini adalah. Jadi pakainya kore ya. Kore wa doko no kutsu desu ka? Kore wa doko no kutsu desu ka? Seperti itu. Kemudian si B menjawab sepatu buatan Korea. Sepatu kan kutsu tadi. Buatan partikel no. Korea itu kankoku. Jadi Korea dulu ya. Nama negara dulu. Kankoku no kutsu desu. Kankoku no kutsu desu. Jadi kalian nggak bisa jawabnya kutsu no kankoku. Nggak bisa gitu ya. Karena urutannya negara atau nama perusahaan, partikel no, baru produk. Kayak gitu minasang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Si A bertanya, perusahaanmu di mana? Nah, jadi nanyain instansi ya, nama instansi. Seperti tambahan yang tadi. Perusahaan itu kaisha, di mana itu kan doko atau dochira. Jadi, kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Nah, di sini perusahaanmu itu kan menyatakan kepemilikan ya. Harusnya kan kita bikin
anata no kaisha. Nah, tapi di sini kalau kita berbicara empat mata, face to face, jadi nggak perlu lagi kata anata ya. Langsung aja. Kaisha wa dochira desu ka? Bisa seperti itu ya, minasang. Untuk menjawabnya, kalian tinggal berikan nama perusahaan kalian. Jadi contoh di sini, nama perusahaannya itu ABC. Jadi langsung aja ABC des gitu aja, minasang. Gampang kan ya? Oke, semoga kalian bisa menjawab soal ini dengan benar semua ya, minasang ya. Kalau bisa, wih mantap, jago kalian, minasang. Kalau kalian suka dengan pembahasan hari ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Mohon dukungannya biar kami makin semangat lagi upload setiap harinya, minasang. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.